Hantu Jalanan Hutan. Seorang YouTuber bernama Luis Manuel Mote dengan kanal bernama Terror al Extremo menelusuri sebuah jalan raya di tengah hutan yang diberi nama El Espinazo del Diablo, atau dalam bahasa Indonesia, tulang belakang iblis. Jalanan itu termasuk salah satu yang paling berbahaya di Meksiko. Jalur ini dikatakan berbahaya karena tikungan-tikungannya, jurang-curam sepanjang jalan, tebing batu yang tinggi, dan tentu saja tanjakan serta turunan yang curam di antara pegunungan. Masih ditambah pula dengan tidak ada penerangan jalan. Telah terjadi banyak sekali kecelakaan maut di jalur itu, dan hingga kini orang-orang percaya bahwa jalanan itu sangatlah angker. Luis di sana bersama temannya Odin mengeksplorasi bangunan-bangunan yang terdapat di sepanjang jalur itu. Baru saja mereka memulai penjelasan mengenai tempat itu, Luis menyadari sesuatu dan Odin berhasil merekam sesuatu. Ya en la noche y... ¿También te escuchaste? Sí, tú estás hablando, sí, chiquito. Ya estamos aquí dentro de este lugar. Vamos a ver, ¿no? Es que de verdad sí estoy sugestionado. Venimos con un poco de miedo. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos en este lugar. Se presenta detrás de cámaras Su amigo Odin, familia. y su amigo y servidor, Luis Manuel Mote. Acompáñenme, amigos, en esta exploración. Vamos a ver qué tan verídico es todo lo que nos contaron. Suara aneh terekam dan membuat Luis berhenti bicara. Kemudian, sekelebat sosok putih melintas di belakang warung sate. Sosok itu cukup jauh dan berada di lokasi yang cukup gelap, sehingga kurang bisa tertangkap oleh kamera. Namun, kita dapat cukup mengerti bahwa di sana telah nampak sesosok wujud putih. Saat itu mereka tidak menyadari kejadian itu dan baru menyadarinya saat proses editing. Setelah menjelaskan mengenai tempat itu, Luis memulai perjalanannya yang kebetulan searah dengan perginya sosok putih tadi. Tentu saja tidak ada apa-apa di sana. Tak lama setelah itu, mereka terus masuk ke warung-warung lainnya. Kemudian, ketika mereka sampai di warung tongseng, sesuatu terekam lagi. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah, no inventes! ¡Ira! ¡Ira! Kali ini, kedua kamera mereka merekamnya dengan jelas. Sosok putih kembali muncul di beranda warung cilok. Dan kini mereka menyadari, dan secara otomatis mereka mengejarnya. Namun, ketika mereka sampai di sana, tidak ada siapa-siapa dan apa-apa. Mereka melihat sekeliling warung cilok itu, dan saat itu pula, sosok lain muncul lagi. Hay algo en el árbol, ¿ya viste? Alúmbrale, Sí. ¿Ya lo viste? Luis. Algo en el árbol, ¿ya viste? Alúmbrale al 100. ¿Ya lo viste? Luis. Berdasarkan tulisan mereka, sosok yang kali ini muncul mirip seperti anak laki-laki. Berhubung penampakan itu cukup jauh, kita cukup sulit mendeskripsikan perwujudan yang kali ini.
sosok anak laki-laki itu berjalan melintas menuju warung degan bakar. Ketika mereka mendekati lokasi penampakan itu, ada sesuatu yang cukup mencurigakan. Anjing yang dari tadi mondar-mandir bersama mereka bertingkah biasa saja, seolah dia mengenali sosok itu. Biasanya, anjing memiliki kepekaan yang berbeda dengan manusia. Mereka lebih peka terhadap energi-energi yang tidak lazim. Memang kurang jelas apakah anjing itu memang milik mereka atau anjing itu ditinggal di sana oleh salah satu pemilik warung untuk menjaga lokasi tersebut. Jika kita berpikir curiga, yang pertama, jika anjing itu milik Louis dan Odin dan dia bersikap biasa saja, padahal dia sudah berada di sana ketika sosok itu terekam kamera, maka bisa dikatakan sosok yang dari tadi mondar-mandir jajan itu adalah teman mereka. Yang kedua, jika itu memang anjing yang ditinggal di sana oleh pemilik salah satu warung di sana, maka anjing itu pasti sudah terbiasa dengan energi-energi yang ada di sana, sehingga dia tidak bereaksi jika ada penampakan. Tetapi, mengapa anjing itu juga bersikap seolah sudah mengenali Louis dan Odin? Apakah karena dia sudah terbiasa bertemu orang banyak? Atau memang itu anjing mereka? Kebenarannya kita tidak tahu. Selanjutnya, mereka menelusuri jalanan dan sampailah mereka ke bangunan semacam pos jaga. Ketika mereka akan melintasinya, terjadilah sesuatu. Uy, mamá, hay una mente, Luis. Sí, hermano. Mamá. Sebuah kobaran api menyambar di atas bangunan itu. Sontak mereka mengejar ke atas bangunan. Disinilah sesuatu yang cukup mustahil terjadi. Jika dilihat dari cara mereka menuju lokasi kobaran api itu, jalannya cukup sulit dan gelap. Tidak ada suara aneh apapun ketika mereka menuju tempat itu, sehingga sulit jika itu adalah perbuatan teman mereka dan kabur dari sana tanpa meninggalkan suara. Kecuali dia bisa parkur dan melompat dari ketinggian itu langsung ke bawah. Ditambah lagi, tidak ada bekas bakaran apapun di sana. Kira-kira api apakah itu? Jika kalian penasaran mengenai penelusuran mereka, langsung saja kunjungi channel Louis di Terror Al Extremo. Itu tadi, hantu jalanan hutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua itu nyata? Ataukah hanya hoax belaka? Kalian yang menentukan. Sampai jumpa di video berikutnya.